perlu saya siapkan untuk bekerja di Jepang. Kamu boleh nggak paham 10 kali diterangkan, tidak ada yang peduli di Jepang. Kamu boleh bertanya pada trainer atau instruktur atau supervisormu sampai 10 kali, tidak ada yang akan menandai. Kamu boleh salah 10 kali pada titik yang berbeda dalam bekerja, tidak ada yang marah. Tapi jangan pernah kamu terlambat datang ke tempat kerja 1 kali pun, walau cuma 1 menit, karena waktu adalah segalanya di Tokyo. Bahkan train yang terlambat akan memberikan kamu train delay certificate. Musim dingin di Tokyo parah dinginnya. Jangan mengandalkan informasi temperatur dari informasi cuaca, tapi kamu harus cek informasi feels like-nya. Karena kecepatan angin yang relatif kuat dan kelembapan yang relatif rendah akan membuat 5 derajat Celcius di Tokyo seperti 2 derajat Celcius atau lebih dingin lagi. Jadi siapkan saja jas atau jaket atau baju musim dingin, termasuk kaos kaki dan sarung tangan untuk musim dingin, dan sampo anti ketombe kalau kamu malas mandi saat musim dingin. Di negara dengan cuaca ekstrim, makanlah hidangan setempat. Jangan makan makanan dari negerimu. Kenapa begitu? Karena makanan mereka adalah hasil evolusi cara bertahan mereka pada cuaca ekstrim dari generasi ke generasi. Makanan mereka sudah menyelamatkan mereka dari cuaca ekstrim secara turun-temurun selama berabad-abad. Kenapa banyak orang Indonesia yang sakit saat di luar negeri karena cuaca ekstrim? Mulai dari mimisan, sakit perut, hingga mah. Padahal mereka makan cukup dan badan mereka cukup sehat saat berangkat. Itu karena orang Indonesia sering bawa makanan dari negeri sendiri. Ketika cuaca sedang baik-baik saja, mungkin tidak masalah. Tapi, begitu memasuki musim cuaca sangat dingin atau sangat panas seperti di Timur Tengah, seharusnya kita makan makanan setempat atau apapun yang mereka makan. Rendang yang dimasak dengan resep dan bahan dari Indonesia mungkin paling enak di Indonesia, tapi belum tentu paling sesuai pada cuaca ekstrim di negara lain. Karenanya, biasakan makan hidangan setempat terutama pada kondisi cuaca yang ekstrim. Karena rasa bukanlah hal utama, tapi adaptasi yang lebih penting. Yang tak kalah penting untuk pria, siapkan juga hatimu, jangan obral janji. Bagi lelaki yang sudah punya pacar atau teman dekat wanita yang akan ditinggalkan di Indonesia, mohon jangan obral janji untuk menikahinya sepulang dari Jepang. Wanita Jepang adalah wanita yang pragmatis dan beresonansi secara efektif dengan lelaki Indonesia. Kamu akan kaget betapa mudahnya wanita Jepang jatuh cinta dengan lelaki Indonesia karena perbedaan budaya. Bahkan warna kulit orang Indonesia atau Malaysia yang agak gelap sangat mereka sukai. Wanita Jepang mudah jatuh cinta dengan lelaki Indonesia karena perbedaan budaya. Misalnya, mereka sangat suka mendengarkan pengucapan bahasa Inggris dengan aksen Indonesia, seperti pengucapan huruf R yang sangat jelas. Wanita Jepang juga suka sekali jika kita menyanyikan lagu pop Indonesia, bahkan lagu Batak sekalipun. Suatu saat, ada seorang teman menyanyikan lagu Batak Adong Hoi Dasada Bunga pada nightclub, dan mereka suka. Mereka bilang melankolis sekali. Wanita Jepang merasa sangat berarti saat pria Indonesia memperlakukan ladies first, baik ketika berjalan, ketika masuk ruangan, atau masuk ke dalam tren atau bus. Ini karena pada budaya Jepang, wanita selalu berjalan di belakang laki-laki. Wanita selalu dinomorduakan. Mencari pekerjaan di Jepang mungkin tidak sesulit di Indonesia. Di sini, manusia berkurang semakin sedikit, sementara pekerjaan tidak berkurang sedrastis berkurangnya jumlah manusia. Di Indonesia, biasanya calon karyawan perlu membeli posisi sebelum bisa menjadi karyawan dengan membayar sekian juta atau puluhan juta.
Enaknya di Jepang, mereka punya sistem arubaito, sistem kerja paruh waktu, di mana kita bisa bekerja sebagai apapun dan dibayar per jam. Semakin panjang jam kerja, semakin banyak gaji yang bisa didapatkan. Entah jadi tukang cuci piring di warung, tukang bagi-bagi brosur di taman, tukang cuci telur ayam, tukang cuci kentang, ubi, bawang, dan sebagainya. Dan biasanya dibayar per jam, sekitar 70 hingga 100 ribu rupiah per jam. Di Jepang, anak-anak sejak menginjak umur SMA sudah boleh bekerja part-time. Misalnya jadi pelayan di warung makan, di pom bensin, jadi kasir di minimarket, dan sebagainya. Tapi kalau SD dan SMP sepertinya belum boleh. Sedangkan, jika Anda memiliki koneksi, lalu bekerja di Jepang bukanlah hal yang mustahil. Gajinya lumayan dibanding bekerja di Indonesia, terutama jika memiliki kemampuan ngomong bahasa Jepang level N2. Anda bisa diterima bekerja di perusahaan Jepang di Jepang dengan gaji lumayan dan bekerja sebagai karyawan tetap, bukan part-time. Tapi jika level bahasa Jepang Anda di bawah N2, kerja part-time juga bukan pilihan buruk, karena gaji full-time part-time tidak sedikit, bisa di atas 20 juta rupiah per bulan. Part-time biasanya bukan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pekerjaan yang bisa dilakukan semua orang yang sehat, asal tidak gengsi saja. Tapi jika Anda memiliki keahlian dan membutuhkan pekerjaan yang serius, Anda perlu memiliki skill bahasa Jepang untuk bisa bekerja di Jepang, kecuali perusahaannya luar biasa besar dan internasional, di mana sebagian besar karyawannya bisa bahasa Inggris. Mereka tidak akan mempermasalahkan kemampuan bahasa Jepang Anda. Tapi untuk bisa masuk ke perusahaan besar sangat tidak mudah. Tapi terlepas dari semua itu, Jepang adalah tempat yang lebih cocok untuk dijadikan tempat jalan-jalan dan sekolah dibandingkan tempat tinggal atau bekerja. Kenapa begitu? Karena tingkat stresnya terlalu tinggi. Mereka bekerja terlalu serius, atau mungkin saja kita di Indonesia yang bekerjanya terlalu santai. Tekanan kerja di Jepang, tuntutan, dan beban kerja terlalu berat. Karena itu tidak heran banyak orang yang memilih mengakhiri hidupnya karena tekanan di tempat pekerjaan yang berat.